Ya, Smart Listeners, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah presidensi G20. Nah, hal ini tentunya menjadikan Indonesia punya peran yang strategis. Nah, dalam agenda G20 ini, Presiden meminta Indonesia fokus pada tiga pembahasan. Dan salah satu dari tiga pembahasan itu ialah arsitektur global. Nah, Smart Listeners, untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan epidemiolog dari Griffith University, Bapak Diki Budiman. Selamat siang waktu Jakarta, Bapak Diki. Selamat siang menuju sore waktu Australia, Stephanie, dan Smart FM. Ya, Baik, Pak Diki, gimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat ya, Pak? alhamdulillah sehat. Semoga semua kita sehat ya. Terima kasih untuk waktunya, Pak Diki. Sama-sama. Ya, Pak Diki, seperti tadi yang di awal saya sampaikan, Indonesia ini kan menjadi tuan rumah G20. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah ini yaitu kesehatan global. Seperti apa sih Pak sebenarnya perkembangan dari tantangan kesehatan global sendiri nih, apalagi di tengah pandemi COVID-19? Silakan Pak. Ya, ya. Sekaligus ini menjadi satu kesempatan buat saya meliterasi ya, memberi literasi tentang global health security yang merupakan bidang kajian saya ya sebagai PhD di bidang global health security. Epidemiologi saya di bidang di master saya di bidang epidemiologi dan environmental health. Jadi dua master ya di kesehatan lingkungan dan epidemiologi. Nah, global health security khususnya ini menjadi satu bidang kajian yang semakin penting ya. Bahkan sejak 2 dekade terakhir ya, di mana saat 2 dekade terakhir sebelum saya ke Australia ini saya sebagai praktisinya ya, praktisi global security di level khususnya ya ASEAN ya, OKI dan juga global ya, saya di beberapa lembaga internasional termasuk ya di Indonesia sendiri ketika saya masih di Kemkes. Nah, 20 tahun terakhir saya mendampingi kurang lebih 3 menteri kesehatan ya. Dari bahkan 4 lah mungkin kalau mau disebut. Dari setiap menteri kesehatan itu mengalami tantangan atau dampak global. Ya, jadi yang disebut epidemi, yang disebut pandemi itu terjadi 4 atau 5 tahun sekali. Ya. Jadi itu hampir dalam setiap periode tiap menteri ada. Meskipun kalau bicara pandemi ya inilah yang paling besar gitu. Bahkan di pandemi ini kita juga melihat 2 menteri kesehatannya diganti gitu 2. Jadi saking besarnya dampak pandemi ini. Nah, artinya kita melihat pesan pentingnya bahwa manusia makin ke arah ke depan, makin masa di depan, ancaman kesehatan global makin sering. Karena apa? Karena situasi global, perubahan iklim terjadi. Kalau bicara perubahan iklim dari mana? Ya sebetulnya ya manusia juga yang membuat itu, membuat kerusakan di darat, laut, udara. Nah, di sini kita melihat habitat, ekosistem kita rusak. Bagaimana cairnya kutub utara, cairnya kutub selatan, bagaimana hutan rimba sudah berkurang, lahan hijau berkurang di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Nah, ini tidak bisa hanya dilihat dari hutannya hilang, tidak, karena di situ ada habitat yang di situ, ada hewan di situ yang hidup, khususnya mamalia yang jadi concern saya itu mamalia terutama kalau bicara dalam konteks saat ini. Karena apa? Karena bicara COVID misalnya ya, banyak yang disebut dengan zoonotic virus atau virus yang ada tadinya di hewan kemudian menjadi penyakit di manusia. Ya. Itu terjadi karena semakin eratnya kontak antara manusia dan alam liar. Akibat apa? Akibat ya manusia ini ekspansinya terlalu cepat dan tidak terkendali, tidak
terencana dengan baik. Bahkan ya saya nggak nyebut bahwa Indonesia aja, negara maju juga ya salah. Mereka sekarang nggak bisa hanya menyalahkan negara berkembang. Mereka juga sama di Australia juga di awal-awal mereka salah perencanaan. Dan akibatnya adalah ketika interaksi manusia dan alam liar makin sering, terjadi yang disebut dengan pandemi itu ya begitu. Kita melihat bagaimana hewan liar langsung dikonsumsi begitu saja ya. Artinya virus yang ada di hewan liar itu bisa menginfeksi manusia. Nah, jadi itu baru dari satu jenis tantangan atau ancaman global security. Karena bicara global health security, seperti yang misalnya Pak Presiden sampaikan di G20, itu bukan hanya bicara pandemi. Global health security adalah ada iklim di situ, ada perang di situ. Ya, makanya saya juga ini diminta pendapat tentang perang oleh beberapa media luar. Karena global health security intinya definisinya adalah setiap ancaman apapun terhadap kesehatan manusia. Ya, itu bisa bentuknya kimia, biologi, bisa fisik, bisa natural gitu. Ini artinya bencana alam termasuk. Jadi ke sana makin sering sehingga adanya respon yang lebih kuat, adanya sistem global nasional yang lebih kuat itu diperlukan. Tapi bagaimana pandangan Pak Diki nih terkait dengan ketimpangan dari layanan kesehatan seperti kayak farmasi, terus mungkin masih adanya kesenjangan kayak pendapat obat, vaksin, itu seperti apa pendapat Bapak? Nah, itu adalah salah satu ancamannya. Jadi ketika masalah ancaman yang sangat mendasar ya dalam masa pandemi ini terlihat adalah disebut dengan kesetaraan. Kesetaraan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan, baik itu obat, vaksin, ataupun alat kesehatan, ataupun jenis layanan yang disebut dengan ya human resource, ya manusianya. Nah, ini menjadi titik lemah dunia saat ini maupun banyak negara, bahkan bukan hanya negara berkembang, tapi juga negara maju. Karena ketika terjadi ketimpangan atau gangguan terhadap kualitas layanan 4 tadi, ya kita tidak akan berhasil mengendalikan satu wabah dengan cepat dan efektif. Karena bicara pandemi itu adalah masalah bersama yang memerlukan kerja sama, yang memerlukan juga sinergisitas dari semua aspek ya, layanan maupun semua sektor. Nah, ini yang terjadi. Bicara vaksin misalnya, iya kita beruntung Indonesia sebagian bahkan sudah mendapatkan dosis ketiga. Walaupun kita juga masih banyak PR ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Afrika, bayangkan Afrika dari setiap 100 penduduk paling 3-4 orang yang sudah mendapatkan dosis. Itu pun bukan dosis 3, nggak ada bicara dosis 3 di Afrika. Nah, belum sebagian negara Amerika Latin. Nah, ini yang bukan berarti ya udah biarin itu Afrika. Enggak. Karena ketika ada wilayah di dunia ini yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap proteksi dan intervensi, vaksin, alat, dan lain sebagainya, maka yang namanya pandemi ini bisa terus terjadi dan memanjang masa kritisnya. Karena lahirnya Omikron, lahirnya beta varian, itu karena vaksinnya tidak merata. Nah, ini adalah contoh bahwa tidak ada negara kawasan yang aman sampai semua aman. Tapi sebenarnya apa sih Pak Diki yang menyebabkan Afrika tadi yang Pak Diki sampaikan kok hanya 1-2 orang yang baru dapat vaksin? Ya pertama sekali ini masalah uang. Sayang sekali ya dalam situasi
pandemi seperti ini yang merupakan masalah global, faktor dukungan finansial menjadi penentu respon satu negara. Mayoritas negara Afrika miskin, dan ini membuat mereka terpuruk. Makanya kemiskinan dengan rendahnya standar kesehatan itu berkorelasi kuat gitu. Dan sayangnya sekali lagi di tengah situasi pandemi ini, di tengah kita perlu berjalan bersama, bekerja sama tadi, kekuatan uang masih berperan. Nah, ini yang saya bisa memahami bagaimana Pak Jokowi ya dalam salah satu statementnya meraise ini. Indonesia meraise ini kan beberapa waktu lalu. Karena saya ditanya media Amerika, Eropa tentang pendapat ini. Karena saya ahli global security gitu. Jadi beliau men-state satu poin yang penting, dan itu fakta bahwa kita nggak bisa memanfaatkan, mengoptimalkan resources dalam hal ini yang beliau statement sangat clear itu adalah masalah uang untuk membantu negara-negara. Makanya beliau men-state bagaimana kalau ada seperti lembaga IMF gitu kan, nah, karena itu masalah uang. Sekarang muncul masalah uang, vaksin, obat, ya akhirnya negara-negara miskin ini bergantung pada hibah, grant atau bantuan donor yang tentu saja terbatas dan perlu waktu. Prosedurnya perlu lama. Bayangkan Indonesia beruntung Januari 2021 sudah bisa mengakses vaksin. Afrika Januari 2022 masih sulit. 1 tahun jeda, bahwa COVAX facilities ada dengan bagian dari donor. Tapi itu masih ya menjelang trimester terakhir 2021 baru bisa digelontorkan. Jadi ini yang salah satu yang saya bisa memahami tentang keprihatinan misalnya Indonesia dalam hal ini diwakili Pak Presiden tentang struktur dari kesehatan global yang masih belum bisa merespon situasi yang emergensi ini. Walaupun saya punya pandangan lain ya sebagai praktisi dan ahli global security. Kemudian Pak Diki, sebenarnya apa sih yang bisa dioptimalkan dari G20 ini? Apakah ini bisa juga dijadikan momentum untuk meningkatkan kesehatan global? Betul ya, ini jadi pandemi ini adalah ujian. Ujian untuk semua sektor. Bukan hanya kesehatan, semua sektor. Sektor sosial bagaimana nih? Orang harus di rumah, lockdown, harus WFH, harus isolasi, karantina mandiri. Bagaimana support dari sektor sosial? Negara maju sudah relatif cukup. Di sini orang di rumah ya dapat uang $600 seminggu gitu. Diminta atau nggak diminta, otomatis sistemnya berjalan. Nah, kita bagaimana gitu? Negara miskin lain bagaimana? Negara berkembang lain bagaimana? Ini sistem ujian. Orang harus di rumah. Bagaimana Mak kebutuhan sehari-hari dia? Bagaimana keluarga dia? Kalau dia punya anak, ya, bagaimana? Nah, ini bukan sektor kesehatan, ini sektor sosial, ekonomi. Jadi ada banyak sektor yang akan sebetulnya kelihatan ke titik-titik lemahnya, dan di situ pula kita punya momentum memperkuat, memperbaiki, merestorasi bahkan arsitektur nasional kita dalam pembangunan atau arsitektur global kita dalam merespon ancaman global. Jadi ini betul di tengah bencana memang ada hikmah. Hikmahnya ya saya sampaikan, kita ya dunia ini punya namanya Global Health Security Index namanya. Global Health Security Index ini di ranking negara-negara di dunia ini siapa yang paling siap terhadap ancaman pandemi atau ancaman global health. Amerika nomor 1, kita di 50-an ya, 51, 52. Tapi ternyata ketika terjadi beneran, itu kan di ranking, itu di atas kertas. Ketika beneran terjadi pandemi, Amerika di bawah.
rankingnya di bawah dia. Paling buruk bahkan angka kematian paling tinggi. Nah, itu artinya membuka ya bahwa ini juga yang akhirnya saya memberikan masukan pada dunia bahwa di Global Security Index itu juga nggak sempurna ternyata, melupakan aspek yang disebut dengan non-communicable disease, ya penyakit diabetes dan sebagainya. Itu jadi ketika bicara penyakit menular, saya bilang nggak bisa melupakan penyakit tidak menular. Karena orangnya sama, bahkan yang disebut komorbid itu adalah penyakit tidak menular. Gitu, penyakit hipertensi, diabetes, obesitas, itu penyakit tidak menular yang di dalam review atau evaluasi Global Security Index itu nggak masuk sebelumnya. Gitu. Belum lagi demografi. Jadi ini ujian ini harus melahirkan. Nah, sekarang saya dengan bagian dari tim besar merestrukturisasi, mereformasi sistem ini gitu supaya kita lebih kuat. Nah, itu baru satu aspek ya. Kalau bicara kita di Indonesia ya banyak sekali nanti. Bagaimana supaya bantuan sosialnya nggak dikorupsi deh Bang, dibangsung ke masyarakat ya. Ya itu contoh langsung lah, gunakan big data langsung rekening, jangan ada orang bawa uang ya tergoda orang korupsi. Ya benar. Soalnya kalau ngomongin isu-isu seperti itu menarik ya Pak Diki, nggak ada habis. Betul. Di sini ya saya sampaikan ini saja, di Australia nggak ada korupsi maksudnya dalam masa pandemi, karena bukan orang di sini nggak ada yang korupsi, ada di sini. Terakhir nih ada pejabat kesehatan korupsi dalam artian gratifikasi kalau kita istilahnya. Tapi kalau korupsi yang seperti yang terjadi di Indonesia, bantuan disunat dan lain-lain, sudah sulit di sini karena semua sudah by system, sudah langsung by name by address. Gitu. Bantuan semua by name by address, Jadi semua single identity number itu berlaku, benar. Nah, ini yang saya epidemiolog, tapi saya global security, saya memahami ini. Nah, jadi kita ya sebagaimana saya pernah di BPJS juga ya, kita sebetulnya sudah mulai ada arsitekturnya tuh stakeholders-nya itu sudah ada ya. Peran-perannya sudah ada, tinggal kita tata, kita benahi gitu. Kita nggak nol-nol banget, ada modalnya, tinggal kita perkuat. Nah, makanya tadi seperti Stefani bilang, ini adalah momentum perbaikan. Ya. Tadi Pak Diki kan lebih menjelaskan ke yang dioptimalkan secara sosial ya. Tapi kalau misalkan fokus untuk kesehatannya, apa yang bisa dioptimalkan Pak Diki? Karena kita tahu ya layanan kesehatan ini, kalau saya sendiri nih di Indonesia ini merasakan kayaknya belum terlalu baik gitu. Silakan Pak. Ya betul. Jadi untuk layanan kesehatan memang kita punya PR banyak ya. Dan PR-nya ini dari hulu ke hilir, dari bukan hanya implementasi, tapi juga termasuk regulasi. Bicara sederhana saja tentang undang-undang kekarantinaan kesehatan. Itu adalah rujukan, sebetulnya harus jadi rujukan besar untuk bagaimana kita merespon pandemi ini. Tapi ternyata undang-undang itu nggak memadai, harus banyak yang direvisi. Di undang-undang itu yang pertama kita ingat dulu di awal-awal dilakukan adalah PSBB, yang ternyata nggak efektif dalam konteks saat ini. Karena PSBB jadi terlalu tersegmen, tidak ada kesetaraan antar wilayah, padahal respon ini kan harus bersama. Nah, ini juga menunjukkan adanya titik lemah yang harus kita perbaiki. Itu baru dari regulasi. Salah satu regulasi. Belum lagi regulasi lain tuh, sebagai contoh gini, bicara tracing, tracking ya, itu kalau nggak ada regulasi seperti Singapura itu ketika SARS dia bikin regulasi yang membuat pemerintah punya akses pada data kayak mobile, ponsel pribadi untuk ya bisa didetek dia di mana. Jadi akhirnya mudah untuk melakukan tracing. Nah, kita belum ada itu. Nah, padahal penting untuk tracing itu nggak mungkin manual. Ini penduduk Indonesia berapa kali Singapura yang kecil aja
perlu seperti apa lagi? Kita itu berapa ratus kali Singapura gitu. Nah, ini artinya regulasi menjadi juga sektor kesehatan ya. Regulasi sektor kesehatan harus kita review ulang ya berkaitan dengan wabah. Nah, sekarang ke layanan. Layanan itu dari hulu ke hilir itu dari mulai promotion, preventif, kuratif, rehabilitatif. Itu semua punya PR. Semua punya. Dari misalnya sebagai contoh saja, health promotion ya. Health promotion ini di situ ada bicara risk communication strategi. Ya, ada bicara bagaimana kita karena dalam satu wabah apapun, mau itu alam, misalnya kemarin kita ada gunung meletus tahun lalu ya, bencana banjir benang dan lain sebagainya. Di sini ada banjir nih kemarin di Brisbane. Yang pertama digunakan sebagai respon untuk ke masyarakat secara public health itu adalah risk communication strategi. Itu ada di awal di health promotion. Bahkan di setiap itu ada risk communication strategi. Dan karena di situ kita harus memberi informasi yang pertama, membangun kepercayaan pada publik, pemerintah mampu memperlihatkan pada publik apa yang terjadi, apa yang kita miliki, dan bagaimana rencana kita, apa yang harus dilakukan publik, dan apa yang akan dilakukan sektor. Itu di situ. Dan siapa yang bicaranya harus jelas, momentumnya, media, itu kita PR. Kita ingat ketika pertama pandemi, yang terjadi adalah empon-empon, panas, ini kayak flu, kan begitu. Itu karena PR-nya belum selesai. Itu membuka itu. Belum bicara misalnya prevention, pencegahan. Pencegahan kita, sanitasi lingkungan kita masih PR. Ya. Apalagi kalau bicara kualitas udara di dalam ruangan dan di luar ruangan, PR-nya besar. Karena bahkan rata-rata 20 kali lebih buruk. Bagaimana sistem sirkulasi ventilasi di gedung-gedung perkantoran. Nah ini ya, prevention itu termasuk juga bagaimana itu namanya cuci tangan. Ternyata udah tahunan namanya program cuci tangan, giliran ada pandemi baru kita menyadari itu ternyata belum bisa dilakukan, belum membudaya gitu. Padahal ya salah satu iklan dari sabun yang terkenal itu cuci tangan. Oh, itu luar biasa, ternyata enggak. Dan bahkan nih ya, saya sampaikan, Jepang adalah negara yang terkenal bersih. Tapi ternyata cuci tangan di Jepang itu ternyata tidak sebagus seperti yang tergambarkan oleh penduduk Jepang itu sendiri. Mereka jadi tahu, wah ternyata banyak orang dari toilet terus makan tuh nggak cuci tangan. Nah itu. Apalagi di Indonesia, maksud saya kita akan harus banyak. Ya, belum lagi bicara PR-nya kalau saya bicara banyak ya. Dan ini yang tahapan sampai nanti ke rehabilitatif ini, saya loncat aja ke rehabilitatif. Kenapa? Karena bicara COVID itu bukan bicara orang sakit saat ini saja. Ada yang disebut dengan long COVID. Long COVID ini pada anak di riset terakhir 25%. Nah ini mereka akan tergantung. Ada anak yang kemampuan berpikirnya terganggu dan lain sebagainya. Ini perlu rehabilitasi dan segera harus. Kemudian pada orang dewasa di sepertiga kasus yang recovery long COVID itu. Dan ini nanti artinya di layanan kesehatan kita sampai ke puskesmas itu sudah harus ada program rehabilitasi untuk penderita COVID ini atau recovery ini yang penyintas ini. Jadi ini bukan hanya membuka current atau situasi PR sebelumnya, tapi juga membuka tantangan ke depan, PR ke depan. Benar-benar. PR ke depan ya Pak. Dan tadi Pak Diki juga sempat bilang bahwa pandemi itu nggak sekarang doang terjadi. Mengingat dulu juga pernah terjadi ya Pak, dan ini terparah. Berarti kemungkinan ke depannya masih ada pandemi ya Pak. Nah, lalu
bagaimana kemudian yang perlu dipersiapkan oleh suatu negara untuk mengatasi nanti kalau pandemi-pandemi ini tuh terjadi lagi. Gimana Pak Diki? Ya, ya benar sekali, jelas. Pertama, Omikron bukan varian terakhir, bahkan sekarang udah ada Deltacron. Iya benar ya Pak. Ya, saya sudah jelaskan, nggak mungkin ini bukan varian terakhir, juga bukan gelombang terakhir. Saya sampaikan. Tapi, nah juga kita harus sadar ini bukan pandemi terakhir, bukan pandemi terakhir. Nah, oleh karena itu kita perlu betul menyiapkan ya, bagaimana respon kita saat ini untuk mencegah setidaknya tidak terlalu sering, tidak kerap gitu. Untuk benar-benar mencegah pandemi berikut saat ini nggak mungkin. Saya sampaikan nggak mungkin, tidak, that's impossible lah gitu ya. Nah, yang harus dan bisa kita lakukan adalah menyiapkan sistem global maupun nasional sampai lokal yang resilient ya, tangguh dalam juga responsif ya, bukan reaktif ya. Beda soalnya responsif dan reaktif. Kalau reaktif itu kalau kata orang Sunda kumangke gitu. Kalau responsif engke kumaha gitu. Nanti gimana gitu. Jadi ini penting dan banyak negara itu ternyata masih kumangke gitu. Termasuk negara maju. Nah, ini artinya kita harus siapkan momentum saat ini dengan cara apa? Ya, sebetulnya dimulai dari identifikasi kelemahan tadi. Nah, kan kalau dalam dunia akademis itu selalu dimulai dari bagaimana kita mendefinisikan masalah kita, gitu. Root cause-nya. Tapi banyak orang merasa menemukan masalah padahal bukan esensi masalah atau akar masalah. Nah, ini saya jadi kayak kuliah ya. Tapi ya seperti itu yang setiap peneliti mau itu siapapun ya, itu selalu harus mengajarkan, menekankan, dan dalam program pemerintah kita harus tahu apa akar masalah di sistem kesehatan kita, itu yang harus kita perbaiki. Saya udah tahu sih karena saya juga orang kesehatan dan saya peneliti, tapi nanti panjang. Nah, kemudian setelah menemukan root cause-nya, akar masalah, dan ini akan berbeda, Stephanie, tiap provinsi, tiap kabupaten kota akan berbeda. Makanya ini biasanya dalam pendekatan ilmiah itu dalam konteks jangan nunggu nanti selesai pandemi, sekarang itu masa yang bagus untuk melakukan namanya stakeholders analysis. Analisis bersama ini akan melahirkan satu identifikasi masalah yang bersama, yang menjadi cross section gitu, antar sektor bahkan. Bukan karena sekarang itu sudah merespon ke depan, itu kita harus menyadari mana nih, ternyata pandemi ini berdampak bukan ke kesehatan aja kan, bahkan ke semua sektor. Mana nih yang menjadi masalah kita bersama gitu. Karena sebagai contoh, ketika ada pandemi ini, kita seringkali orang di semua negara itu membuat komunikasi kan, literasi ini. Tapi ternyata setiap sektor melakukan dan tumpang tindih. Gitu. Nah, ini kalau tidak disinergikan akan berbahaya. Nah, bekal-bekal perbaikan dari identifikasi masalah ini akan pertama nanti akan memetakan mapping stakeholders-nya. Oh, siapa berperan siapa, nanti siapa. Oh, leading-nya untuk pandemi ini ke depan kalau ada lagi, ya udah Kementerian Kesehatan. Memang harus Kementerian Kesehatan gitu. Kemudian nanti BNPB apa? Nanti ada Satgas lagi kan, Satgas itu ad hoc. Bagaimana nanti apa bikin Satgas terus atau bagaimana gitu. KPCN dan lain sebagainya itu bagaimana? Karena saya selalu mengatakan, kalau kita tidak menata arsitektur nasional ini, kita mengulang kesalahan. Dulu flu burung, itu bikin satgas-satgas juga, komite-komite, bubar jalan, investasinya juga bubar, dan itu merugikan. Jadi yang harus diperkuat adalah sistem. Kalau sistem, artinya kementerian lembaga ya, kalau sistem, ya itu akan terus ada.
Nah, ini yang harus kita perkuat ke depan. Karena pandemi ini jelas tidak bisa dicegah berikutnya. Nah, yang harus kita perbuat adalah bekal di sistem ini, sistem responnya. Termasuk di situ ya SDM-nya. Sebagai contoh saja, saya epidemiolog juga kan. Nah, epidemiolog itu sedikit. Indonesia itu paling banter. Katakanlah banyak ya, diambil dengan jam 2.000, 5.000 lah katakanlah. Se-Indonesia. Bayangkan, China, satu provinsi di China itu 20.000. Satu provinsi. Dan itu pekerja pemerintah, karena pemerintahnya sudah belajar dari SARS 20 tahun lalu. Ini epidemiologi ini penting, dan epidemiologi itu kan ada di bidang strateginya, ada yang di bidang investigasi dan lain sebagainya di dinas kesehatan. Nah, itu bahkan ada yang deteksi dini. Nah, ini ketika ada cepat, makanya China itu relatif awal-awal bagus ya karena memang modalnya. Di sini pun 5 juta penduduk Queensland, epidemiolognya 500. Berarti kan perbandingannya tetap jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Yang 5.000, katakan itu pun 5.000 itu saya udah mau lebih-lebihan lah ya, per 300 juta gitu. Nah, jadi bekalnya adalah perbaikan sistem. Kan bicara sistem kesehatan dan sistem lain, itu banyak aspek, dari mulai pembiayaan, SDM, ya, pelayan dan lain sebagainya, bahkan sampai infrastruktur. Kita bisa melihat bagaimana di awal pandemi kapasitas lab kita ini untuk periksa yang namanya PCR terbatas sekali. Meskipun sekarang sudah dari hanya 200 kurang, sekarang sudah 800 kurang. Itu kalau nggak ada pandemi ya gitu-gitu doang. Gitu. Dan ini pun masih kurang. Gitu. Itu dari laboratorium. Belum lagi SDM. SDM laboratorium kan ya harus ada orangnya. Mencetak ahli patologi klinik, mencetak ahli mikrobiologi klinik, perlu waktu. Itu nggak cukup 5 tahun gitu. Nah, artinya masa nanti setelah masa pandemi dari sekarang sudah harus disiapkan, karena terutama SDM ini perlu setidaknya 10 tahun untuk mulai menikmati sebelum nanti ada lagi pandeminya. Selain secara global ya saat ini saya juga salah satu yang terlibat dalam diskusi tentang penguatan yang namanya International Health Regulation. Nah, kan ada revisi. International Health Regulation ini konvensi global yang menjadi tools untuk global dunia terlindungi dari ancaman global. Yang punya otorisasi terhadap International Health Regulation ini adalah WHO. Salah satunya adalah penetapan pandemi, status pandemi. Itu ada klausulnya di situ yang disebut dengan Public Health Emergency International Concern. Jadi kalau WHO belum mencabut pandemi ya semua negara ya tetap pandemi. Kita anggota WHO. Tapi berarti belum ada nih endemi nih, termasuk untuk Indonesia ya Pak. Walaupun vaksinnya sudah bagus gitu. Ya, kalau bicara sekarang gini, de jure ya secara hukum ya pandemi. De facto itu bisa beda-beda. De facto dalam artian realita di beberapa daerah atau negara. Ada yang mungkin sudah masuk era endemi, ada yang masuk era terkendali. Karena ada 3 kategori. Yang paling buruk ya epidemi nanti itu. Ya. Epidemi itu ya pandemi skala kecilnya. Jadi epidemi yang mengglobal ya pandemi. Jadi epidemi itu ya sama dengan pandemi sebetulnya, tapi beda di geografis ya, luas. Itu yang paling buruk jelas. Kedua adalah endemi. Endemi rada mendingan karena dia statis. Kita pernah endemi itu secara de facto ya. Ketika sebelum ada Omikron. Karena angka reproduksinya di bawah 1, tes positivity rate-nya di bawah 1%. Beberapa wilayah di kita, ya, terutama aglomerasi, masuk kategori endemi saat itu.
Tapi de jure secara hukumnya ya tetap pandemi yang belum dicabut sama WHO. Dan yang paling bagus adalah yang terkendali atau sporadis ya. Karena seperti di Australia sebelum Omikron ya nol, nggak ada kasus berbulan-bulan, itu terkendali. Jadi negara dunia itu kalau membuat roadmap program ya, saya juga sudah sampaikan pada pemerintah pertengahan yang menjelang akhir tahun lalu bahwa ya kita buat dari pandemi yang terkendali. Itu targetan kan harus yang paling bagus. Bahwa nanti jadi ada sebagian yang endemi, sebagian epidemi yang memang nggak terhindarkan. Karena tadi seperti Stefani bilang, salah satu yang menjadi penentu adalah landscape immunity-nya, modal vaksinasinya, cakupan. Tapi Pak, menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana terkait dengan apakah penanganan COVID di Indonesia sendiri ini apakah sudah bagus dan bisa menjadi contoh untuk negara lainnya? Ya kita on track jelas ya, itu on track dan itu penting. Kenapa saya sampaikan pertama? Karena on track itu jalannya artinya mau nggak mau kita menuju goals atau akhir yang benar gitu. Itu penting kalau on track. Kalau off track ya bahaya, tersesat kita dan akan mengalami banyak kerugian karena dampaknya jadi lama dan lain sebagainya. Itu pertama yang penting. Kenapa saya bisa berani mengatakan ini? Karena dari indikator-indikator, ya. Dari misalnya vaksinasi, itu trennya bahkan kita selalu lebih dulu dari target global, itu jelas. Kemudian dari sisi respon, ya, strategi 3T 5M ya iya ada. Gitu. Walaupun ini masih ada kelemahan, ya, kekuatannya. Tapi setidaknya kontrak ini dibekali dengan tools yang sudah benar. Nah, kemudian kalau disebut bagus atau sudah baik, ya belum. Belum, saya harus sampaikan belum. Karena apa? Karena kematian, tren meningkat kita, hunian rumah sakit ICU bahkan meningkat. Ya. Bahkan 3T kita menurun. Menurun, itu berbahaya. Gitu. Di tengah ancaman subvarian BA2 yang serius dan ada ancaman varian mungkin varian baru lain yang baru akan ketemu beberapa bulan ke depan. Nah, itu di tengah juga situasi global yang masih serius. Jadi kita masih belum kalau bisa mengklaim dalam situasi yang sudah terkendali atau baik ya. Tapi buruk juga enggak gitu. Buruk juga enggak karena karena kita dari sisi kasus Omikron, kita tidak melihat lonjakan yang besar ya di sisi hunian rumah sakit. Ya. Walaupun di masyarakat ada gaps memang, tapi ini tidaklah seperti yang kita khawatirkan seperti Delta misalnya. Karena apa? Karena ada negara yang bisa lebih buruk dari Delta. Gitu. Jadi kalau kenapa saya bilang kita nggak buruk, karena apa? Karena kita nggak lebih, setidaknya juga nggak sama dengan Delta pun kan nggak gitu. Apalagi lebih buruk. Berarti kita sudah mulai membaik manajemennya. Yang tadinya masih saling tuding ini bagaimana ini antar stakeholders yang baru itu sistem. Nah sekarang sudah mulai tahu peran masing-masing. Walaupun itu learning by doing ya saya melihatnya ya. Belum dalam sistem ya. Ini yang PR berikut. Nah, artinya ya kita kembali dengan modal yang itu harus diperkuat dengan ya kita sebagai masyarakat. Ya. Para smart listener ini sebagai subjek, ya, bukan objek, subjek dari pengendalian atau apapun program yang dikeluarkan pemerintah ini harus proaktif, ya. Proaktif dalam artian apa? Karena sebagus apapun program dari pemerintah, kalau masyarakatnya nggak mendukung dan proaktif, nggak akan berhasil. Itu terlihat di banyak negara. Nah, termasuk Amerika tuh begitu. Masyarakatnya, kalau orang Sunda bilang bedegong, ya. Orang Sunda bisa, orang Bandung misalnya. Saya nggak agak sulit menemukan. Dalam bahasa Inggris ada, tapi mending bahasa Sunda lah lebih kena gitu. Nah, karena mau disuruh vaksin nggak mau dia,
berdogong gitu. Jadi akhirnya kematiannya tinggi. Padahal dari sisi sistem segala macam, mau vaksin aja, vaksinnya Amerika itu bisa 4 kali jumlah penduduknya. Makanya dia berani mau 4 dosis ini, ya berani. Sama di Australia juga 4 kali. Itu makanya vaksin ini habis ya, karena diborong negara-negara kaya. Tapi toh tidak bisa juga dia optimal mencegah kematian bahkan tertinggi. Karena apa? Karena peran masyarakatnya tidak optimal timbul. Karena ada masalah trust sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita beruntung hidup di Indonesia ini ada kebebasan, tapi ya bertanggung jawab. Gitu. Yang ada tanggung jawab sosial. Nah, kita kan walaupun ada demo-demo kecil, tapi nggak seperti negara lain lah. Kita beruntung itu. Nah, disitulah kita bisa meningkatkan lagi ya. Di tengah ada, ini sekarang udah nggak kemana-mana, nggak usah pakai tes PCR, rapid test antigen. Ya nggak masalah, karena memang negara memang dan masyarakat juga sudah harus mulai ke fase pemulihan. Ada transisi, ya, ada aktivitas. Karena kalau enggak, nanti orang ini bukan hanya karena COVID-nya, tapi karena nggak bisa makan, gitu kan, repot. Gitu. Nah, itulah sebabnya di sisi lain sebagai individu masyarakat, ya kita punya tanggung jawab di 5M itu. 3T-nya pemerintah ini saya lihat menurunkan memang gitu. Karena pasti masalah sosial ekonomi salah satunya. Nah, 5M ini kita jadi subjek nih, jadi orang yang benar-benar berperan, ya jangan kita. Karena kalau ada satu aspek melonggar, yang lain tuh harus diperkuat atau sudah kuat. Nah, 5M itu ada di kita sebagai individu. Nah, itu yang harus kita, bahkan masker yang tadinya biasa, ya pakailah masker N95 yang serupa. Selain hal lainnya. Nah, ini personal hygiene, sanitasi lingkungan, kita juga berperan. Meskipun vaksin udah tinggi ya Pak Diki, tapi protokol kesehatan tuh harus nomor 1 ya Pak ya? Betul, ya vaksin yang tinggi itu kan bukan penentu satu-satunya ya dalam hal bicara apalagi Omikron. Omikron itu merubah ya strategi yang waktu Delta itu nggak bisa sama. Vaksin 2 dosis apalagi 3 dosis lawan Delta itu efektif banget. Tapi lawan Omikron 3 dosis saja masih bisa terinfeksi, masih bisa sakit, masih bisa menularkan, walaupun tidak separah yang bukan 3 dosis atau yang belum divaksinasi. Tapi ini melahirkan bahwa nggak bisa, wah saya sudah 3 dosis, nggak pakai masker, yang nggak bisa begitu. Tetap 5M-nya dan ini sekali lagi terjadi di Eropa sekarang, meningkat kasus di Eropa karena terlalu bebas gitu. Kalau bahasa Sunda lagi namanya sakadaek. Nah, jadi udah bebas semuanya. Nah, ini akhirnya mengundang masalah. Nah, sekarang Eropa diancam gelombang berikut nih, Stephanie. Karena BA2 ini dan apalagi datang Delta Crohn yang kita masih harus waspadai. Tapi setidaknya BA2 aja untuk Eropa ini akan jadi masalah. Itu lebih parah ya Pak Diki ya? Betul, BA2 ini 10 kali viral load-nya dari BA1, ya, lebih parah berarti kan. Kemudian 4 kali lebih cepat dari Delta, dan secondary attack rate-nya artinya kalau di satu ruangan, kalau ada 4, setidaknya 1 itu akan agak parah gitu. Nah, jadi ini sangat serius ya, karena bicaranya itu bukan bicara orang yang nggak divaksinasi aja. Ini bicara yang udah divaksinasi, apalagi yang nggak divaksinasi. Ya, Pak Diki, jadi masyarakat ini tentu harus selalu ingat pesan Ibu ya. Betul. Jarak, pakai masker, cuci tangan. Betul. Juga pesan untuk seluruh smart listeners ya, agar jangan lalai sama protokol kesehatan, walaupun pemerintah juga sekarang sudah melonggarkan di Indonesia sendiri ya. Betul. Melonggarkan, seperti itu Pak Diki. Betul, baik, betul. Pak Diki,
Terima kasih untuk waktunya Bapak Diki, epidemiolog dari Griffith University. Terima kasih, Pak. Selamat siang sore waktu Australia. Terima kasih. Salam untuk Smart Listener. Oke.